Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam IPA, integritas, peduli, amanah. Halo anak sekalian, bertemu kembali dalam pembelajaran daring IPA. Semoga keadaan anak sekalian tetap semangat dalam belajar, selalu mengingat protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir, dan yang ketiga, menjaga jarak. Pada kesempatan pembelajaran daring kali ini, saya melanjutkan mengenai struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Nah, bagian yang dipelajari pada kesempatan kali ini ada dua. Yang pertama adalah jaringan penyusun tumbuhan, yang kedua struktur dan fungsi jaringan pada akar, batang, dan daun. Tentunya masih setia dengan saya, Supedi Sartono, SSI. Baiklah, anak sekalian, kita langsung membahas mengenai struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini, anak sekalian, yang pertama mendeskripsikan struktur dan fungsi jaringan di akar, batang, dan daun. Yang kedua, menjelaskan hubungan antara jaringan di akar, batang, dan daun. Dan yang ketiga adalah membandingkan struktur jaringan penyusun akar, batang, dan daun. Baik, anak sekalian, kita awali mengenai definisi jaringan. Jaringan merupakan sekelompok sel yang mempunyai asal, struktur, dan fungsi yang sama. Maka jaringan tumbuhan adalah sekumpulan sel yang mempunyai asal, struktur, dan fungsi yang sama yang terdapat pada tumbuhan, maka dikatakan sebagai jaringan tumbuhan. Sedangkan ilmu yang mempelajari tentang dinamakan histologi. Nah, jaringan tumbuhan terdiri dari yang pertama adalah jaringan meristem, yang kedua adalah jaringan dewasa, ya. Dimana nanti jaringan meristem ada dua berdasarkan asal terbentuknya, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Sedangkan jaringan dewasa meliputi jaringan pelindung, jaringan penguat, jaringan dasar, jaringan pengangkut. Jaringan penguat nanti ada kolengen dan sklerengen. Nah, jaringan-jaringan inilah nanti yang kita bahas satu persatu, ya, dimana nanti diawali dari jaringan meristem. Baik, kita langsung membahas mengenai jaringan pada tumbuhan. Nah, jaringan meristem adalah jaringan yang sel penyusunnya bersifat embrional, artinya mampu terus-menerus membelah diri untuk menambah sel tubuh. Jadi jaringan meristem itu adalah jaringan yang mudah dan selalu membelah, sehingga akan berfungsi untuk menambah sel tubuh.
jaring meristem tadi ada dua, satu meristem primer. Meristem primer adalah meristem yang berkembang dari sel embrional. Contohnya adalah di ujung batang, ujung akar. Nah, ini biasanya terletak di ujung-ujung, makanya dinamakan meristem primer. Meristem primer ini nanti menyebabkan pertumbuhan primer pada tumbuhan, di mana memungkinkan akar, batang bertambah panjang sehingga tumbuhan bertambah tinggi atau bertambah besar ya, karena aktivitas meristem primer. Sedangkan yang kedua, meristem sekunder adalah meristem yang berkembang dari jaringan dewasa yang telah mengalami diferensiasi dan spesialisasi, atau dalam kata lain sudah terhenti pertumbuhannya tetapi kembali bersifat embrional, artinya muda dan membelah. Contoh meristem sekunder adalah Cambium gabus, ya, tumbuhan jaringan gabus yang terdapat pada batang dikotil, dan Gymnospermae atau tumbuhan tidak tertutupi oleh daging buah atau Gymnospermae yang terbentuk dari sel-sel korteks di bawah epidermis. Jadi meristem sekunder terdapat di Cambium gabus pada batang dikotil dan Gymnospermae atau tumbuhan telanjang atau berbiji terbuka, tidak dibungkus oleh daging buah. Lanjut kita untuk jaringan yang kedua selain jaringan meristem tadi adalah jaringan dewasa atau dikatakan jaringan permanen. Kita lihat di slide berikutnya. Nah, jaringan dewasa. Jaringan dewasa adalah jaringan yang bersifat non-meristematik, artinya jaringan yang tidak mampu untuk membelah, yang tidak tumbuh dan tidak berkembang lagi, atau jaringan permanen. Ya, jaringan ini terbentuk dari proses diferensiasi sel-sel meristem, baik meristem primer maupun meristem sekunder. Jadi diferensiasi, jadi perubahan dari sel-sel meristem menuju ke jaringan yang dewasa atau jaringan permanen, tidak lagi tumbuh dan tidak lagi berkembang lagi. Itu namanya jaringan dewasa. Nah, jaringan dewasa tadi terdiri dari satu jaringan pelindung, kemudian jaringan dasar atau parenkim, kemudian jaringan penyokong atau penguat, yang keempat adalah jaringan pengangkut. Nah, kita akan bahas satu persatu jaringan yang terdapat pada tumbuhan berupa jaringan permanen. Yang pertama, jaringan epidermis. Jaringan epidermis adalah merupakan jaringan terluar tumbuhan yang menutupi seluruh tubuh tumbuhan mulai dari akar, batang hingga daun. Nah, karena letaknya di atas, maka biasanya terdiri dari selapis sel yang berbentuk pipih dan tersusun rapat. Karena tersusun rapat ini karena berfungsi sebagai pelindung jaringan di dalamnya atau sebagai tempat pertukaran zat. Nah, ini tersusun dari selapis sel rapat ya, berbentuk pipih yang fungsinya untuk melindungi jaringan yang ada di dalamnya atau di bawahnya, sebagai juga pertukaran zat. Satu yaitu jaringan epidermis. Yang kedua adalah jaringan parenkim. Ya. Apa itu jaringan parenkim? Jaringan parenkim tersusun atas sel-sel bersegi banyak. Antara sel yang satu dengan sel yang lain terdapat ruang antar sel. Parenkim disebut pula jaringan dasar karena menjadi tempat bagi jaringan-jaringan yang lain. Fungsi jaringan parenkim adalah menyimpan bahan makanan cadangan. Makanan cadangan ini ditemukan dalam bentuk larutan pada vakuola atau dalam bentuk partikel padat pada sitoplasma. Ini bersegi banyak. Ya, terdapat butiran amilum sebagai cadangan makanan tadi. Terdapat, kalau diperbesar, terdapat ruang antar sel. Ya, ini ruang antar sel. Ya, ini adalah jaringan parenkim atau jaringan dasar.
Yang ketiga adalah jaringan penguat, penyokong, boleh ya. Dikatakan jaringan penguat atau jaringan penyokong juga boleh. Jaringan ini berfungsi untuk memperkokoh tumbuhnya tumbuhan. Karena tumbuhan memerlukan jaringan penguat atau penunjang yang disebut sebagai jaringan mekanik. Ada dua macam jaringan penguat nanti, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Apa bedanya kolenkim dan sklerenkim? Nah, jaringan kolenkim adalah jaringan yang selnya masih hidup dan mempunyai sifat mirip parenkima atau jaringan dasar tadi, di mana sel-selnya ada yang mengandung kloroplas. Kloroplas adalah zat hijau daun. Fungsi jaringan kolenkim adalah sebagai penyokong pada bagian tumbuhan muda yang sedang tumbuh dan pada tumbuhan herba. Ini adalah contoh jaringan kolenkim. Ya, dinding sel warnanya hijau karena mengandung kloroplas tadi, ya, jaringan yang masih hidup ya. Berarti kalau sklerenkima atau sklerenkim adalah jaringan yang terdiri dari sel-sel mati. Dinding sel sklerenkima sangat tebal, kuat, dan mengandung lignin atau komponen utama kayu. Dinding sel mempunyai penebalan primer dan kemudian penebalan sekunder oleh zat lignin. Fungsi sklerenkima adalah menguatkan bagian tumbuhan yang sudah dewasa. Nah, sklerenkima bisa kita jumpai pada kulit biji sejarah, buah kenari, atau yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari adalah tempurung kelapa. Jadi keras ya, karena terdiri dari sel-sel yang mati yang terdiri dari lignin atau komponen kayu utama, sehingga dia bersifat lebih keras. Kolenkima adalah sel-sel hidup, kalau sklerenkima terdiri dari sel-sel yang mati. Itulah jaringan penguat pada tumbuhan. Berikutnya adalah jaringan pengangkut. Namanya jaringan pengangkut, tentunya jaringan nanti yang berfungsi untuk mengangkut zat-zat, di mana jaringan pengangkut ini nanti terdiri dari dua, yaitu xilem dan phloem. Nah, kedua ini mempunyai fungsi yang berbeda tetapi saling mendukung untuk kepentingan bersama pada tumbuhan. Nah, kita awali dengan xilem. Xilem adalah berfungsi mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun. Ini nanti fungsinya untuk menyediakan bahan-bahan untuk proses fotosintesis. Elemen xilem terdiri dari unsur pembuluh, serabut xilem, dan parenkim xilem. Unsur pembuluh ada dua, yaitu pembuluh kayu dan trakeit. Ya. Jadi xilem nanti berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun. Sedangkan phloem nanti berfungsi untuk mengangkut makanan atau hasil makanan dari proses fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Jadi kalau xilem menyiapkan bahan, kalau phloem mengangkut hasil dari proses fotosintesis. Nah, pada umumnya elemen phloem disusun oleh unsur-unsur tipis, sel pengiring, serabut phloem, sklerit, dan parenkim phloem. Ini adalah bedanya antara xilem dan phloem ya. Ini dikatakan terdiri dari pembuluh kayu, kalau ini terdiri dari pembuluh tapis. Nah, sekarang kita membahas mengenai ya struktur penyusun jaringan pada akar ya. Tadi kita sudah membahas 4 ya, jaringan permanen, kemudian 1 jaringan meristem yang terdiri dari 2, yaitu meristem primer dan sekunder. Pada kesempatan slide ini kita akan membahas struktur yang menyusun akar. Nah, struktur pengungkap akar kita bandingkan antara dikotil dan monokotil ya. Sebenarnya hampir sama, yang membedakan nanti adalah lapisan di mana di situ ada tidaknya kambium ya. Kalau monokotil pasti tidak ada kambium, kalau nanti di dikotil ada struktur kambium.
Dari luar juga sama, nanti dari epidermis, kemudian korteks ya. Kemudian di dalamnya ada endodermis dan yang terakhir adalah stel. Stel ya, itu terdiri di dalamnya nanti adalah phloem dan xilem ya. Jadi dari luar di sini ada bulu akar. Ini juga sama ya, bulu akar. Yang membedakan kalau dilihat strukturnya di sini adalah tidak ada kambium ya di monokotil. Nah, di akar dibagi menjadi 3 zona, yaitu zona pembelahan, kemudian zona pemanjangan dan zona zona pematangan ya. Jadi ada 3 ya, zona pembelahan, zona pematangan, zona pemanjangan dan zona pematangan. Ini adalah struktur yang ada di akar. Di mana struktur yang ada di batang dan daun, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini adalah struktur yang ada ya, jaringan di batang, baik itu monokotil maupun dikotil. Lihat perbandingannya, batang monokotil pasti tidak mempunyai kambium, punya jaringan pengaut xilem dan phloem, dan epidermis, jaringan yang melindungi jaringan ada di dalamnya. Sedangkan penampang melintang batang dikotil, dari luar ada epidermis, kemudian nanti adalah phloem, kambium, kemudian di dalamnya ada xilem dan paling dalam adalah empulur. Jadi lebih jelas di penampang melintang batang dikotil ya, karena dia punya proses untuk terjadi pembelahan ya. Yaitu nanti ada di situ prosesnya adalah pertumbuhan sekunder dan primer. Primer nanti batangnya bisa membesar ya, melakukan pertumbuhan ya. Jadi bisa membedakan batang monokotil dan batang dikotil. Berikutnya adalah penampang melintang daun. Nah, daun akan lebih jelas lagi anak sekalian, terdiri dari paling luar kutikula atau lapisan lilin. Ini yang menyebabkan kenapa daun ketika dikasih air dia tidak tembus, tapi air itu akan bergoyang di atasnya karena ada lapisan kutikula paling atas. Kemudian dilapisi berikutnya adalah namanya epidermis atas. Epidermis atas tentunya fungsinya untuk melindungi jaringan yang ada di dalamnya. Bentuknya ya selapis tapi rapat ya, karena fungsinya untuk melindungi. Kemudian ke dalam ada namanya jaringan palisade. Jaringan palisade atau jaringan tiang karena bentuknya seperti yang berjajar rapi di sini. Warna-warna hijau ini adalah merupakan terdiri dari klorofil. Jadi jaringan palisade terdiri dari klorofil karena fungsinya adalah untuk proses fotosintesis. Jadi di jaringan palisade ini terjadi proses fotosintesis karena banyak mengandung klorofil, jaringannya juga teratur. Kemudian di bawahnya ada jaringan bunga karang atau jaringan spon parenkim, biasanya begitu. Ini dikatakan sebagai palisade parenkim. Ini adalah spon parenkim atau jaringan bunga karang. Bentuknya tidak teratur, di dalamnya juga terdiri dari klorofil ya, tetapi klorofilnya tidak sebanyak di jaringan palisade. Sehingga di jaringan bunga karang ini fungsinya adalah untuk menyimpan hasil proses fotosintesis atau cadangan makanannya. Nah, kemudian lapisan berikutnya adalah jaringan epidermis bawah. Bawah pasti juga melindungi, di dalamnya di atas ada, bawah juga ada. Tapi dilihat nanti anak sekalian di sini ada jaringan pembuluh. Nah, pembuluh angkut. Di sini ada xilem dan phloem. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral, sedangkan phloem tadi berfungsi untuk mengangkut hasil proses fotosintesis. Nah, nanti di sini ada namanya stomata. Stomata berfungsi untuk proses pertukaran oksigen pada daun atau pertukaran gas di daun. Di sini juga terjadi jaringan sklerenkim, jaringan yang sudah mati, jadi keras di situ ya. Nah, ini adalah penampang melintang struktur yang ada pada daun.
jaringannya dari luar sudah ada epidermis pelindungnya, jaringannya ada jaringan dasar, kemudian ada jaringan pengangkut, ya, xilem dan fluem, kemudian di bawahnya ditutup juga dengan jaringan epidermis ya untuk melindungi. Ya, itu adalah struktur ya di jaringan-jaringan yang ada pada baik itu tadi akar, batang dan daun. Nah, demikian tadi anak sekalian ya, penjelasan uraian mengenai yang pertama adalah jaringan yang terdapat pada tumbuhan yang terdiri dari dua, yaitu jaringan meristem, yang kedua adalah jaringan dewasa. Jaringan meristem terdiri dari dua, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Sedangkan jaringan dewasa terdiri dari satu, yaitu jaringan epidermis. Yang kedua adalah jaringan parenkim, yang ketiga jaringan penguat, dan yang keempat adalah jaringan pengangkut. Nah, struktur yang ada di dalam struktur penyusun akar terdiri dari tadi ada dari awal luar epidermis, kemudian ada korteks, kemudian ada endodermis dan stel. Sedangkan di batang antara monokotil dan dikotil perbedaannya ada di kambium. Hampir sama tadi dengan yang ada di monokotil, yang tidak ada di monokotil hanya kambium. Jadi terdiri dari yang paling luar epidermis, kemudian ada korteks, kemudian ada phloem, ada kambium, kemudian ada xilem, kemudian ada empulur di dalamnya. Kemudian di susunan dari daun ada yang paling luar ada kutikula, kemudian jaringan epidermis atas, parenkim palisade, kemudian spon palisade, kemudian epidermis bagian bawah, kemudian di tengahnya ada jaringan pengangkut berupa xilem dan fluem, dan ada tempat pertukaran udara yaitu stomata. Itulah bagian-bagian yang ada pada akar, batang, dan daun. Mudah-mudahan penjabaran pada kesempatan ini bisa bermanfaat bagi anak sekalian dalam proses pembelajaran jarak jauh. Peserta adalah seorang pemenang takkan pernah berhenti untuk berusaha, dan orang yang berhenti untuk berusaha takkan menjadi seorang pemenang. Semoga bermanfaat bagi anak sekalian. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.